Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu, kasih setiamu yang selalu Bapa limpahkan dalam kehidupan kami, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sungguh besar Bapa kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat yang Bapa sediakan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami Bapa agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini aku ambil dari Matius 14 ayat 27-31. Yesus berjalan di atas air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Amin. Teman, aku mau tanya, definisi dari berani menurut teman-teman itu apa? Pasti kebanyakan jawab definisi dari berani itu nggak takut. Definisi dari berani itu bukan nggak takut ya, tapi definisi dari berani itu berarti kita melakukan sesuatu sekalipun diri kita ikut takut. Jadi rasa takut yang kita miliki itu bisa aja masuk akal atau mungkin juga nggak rasional. Misalnya kayak kita takut menghadapi ujian nasional sekolah yang mendatang dalam waktu dekat. Nah, ketakutan ini tuh masuk akal, tapi bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Kita harus berani melangkah bersama Tuhan. Kita melayani Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala rasa takut yang kita miliki. Syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak menghakimi kita karena rasa takut yang ada. Nah, Dia memegang kita dan membimbing kita dalam iman, sekalipun kita memiliki rasa takut dalam prosesnya. Nah, pada bacaan kali ini tuh kita membaca tentang Petrus yang melihat Tuhan berjalan di atas air. Dan kemudian dia meminta agar Tuhan menyuruhnya berjalan di atas air. Pada waktu itu angin dan gelombang air di danau itu tuh cukup keras. Saat Tuhan menyuruhnya melangkahlah Petrus. Petrus pun melangkah keluar dari perahu itu dan berjalan di atas air dengan imannya. Tapi angin yang bertiup kencang itu membuatnya takut dan dia pun mulai goyah dan perlahan mulai tenggelam. Nah, Tuhan menolongnya dan berkata, "Mengapa engkau bimbang?" Jadi teman-teman, apapun dalam hidup kita ini tuh harus kita jalani dengan iman. Ibaratnya kayak Petrus yang melangkah di atas air tadi. Nah, melalui kisah dalam ayat ini tuh kita bisa belajar tentang bagaimana untuk melangkah dalam iman. Yang pertama, berdoa. Sebelum Petrus berjalan di atas air, dia minta dulu kepada Tuhan untuk menyuruhnya melangkah. Nah, baru setelah Tuhan mengatakan datanglah, Petrus keluar dari perahu dan melangkah di atas air. Seringkali teman-teman, dalam berbagai aspek kehidupan kita ada situasi di mana kita perlu mengambil keputusan yang merupakan langkah iman. Namun sebelum melakukan sesuatu, berdoalah terlebih dahulu. Tanyakanlah pada Tuhan mengenai kehendak Tuhan. Jangan sampai apa yang kita anggap sebagai langkah iman hanyalah merupakan ambisi kita pribadi yang dilakukan tanpa persetujuan atau perkenaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan udah berikan jawaban atau tanda kepada kita untuk melangkah, barulah mulai kita melangkah. Jangan mendahului Tuhan, jangan tergesa-gesa dalam mengambil suatu langkah keputusan. Yang kedua, taat dalam iman. Setelah kita tahu akan kehendak Tuhan, taatlah dalam iman kita dan melangkahlah. Sekalipun itu kelihatannya menakutkan dan mengkhawatirkan atau mencemaskan kita. Sekalipun itu nampaknya tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk bertindak, tidak berharaplah dan bertindaklah dalam ketaatan. Kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan menopang. Yang ketiga, jangan bimbang. Dalam proses langkah iman, seringkali ada hal-hal yang mengganggu dalam perjalanan yang membuat kita goyah dan bimbang. Angin, gelombang dalam kehidupan atau persoalan dapat melemahkan iman, tapi semua itu tetaplah
tetaplah pandang kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran kita kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kita. Saat kita mulai tenggelam dalam masalah, barulah Tuhan mau menolong dan mengangkat kita. Teman-teman yang terkasih, marilah kita melangkah dalam iman bersama Tuhan. Mulailah dengan doa dan kemudian taatlah, jangan takut atau bimbang sebab Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Sebelum menutup renungan pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami untuk melangkah dalam iman. Kami bersyukur Bapa karena Engkau mengerti ketakutan-ketakutan yang kami rasakan. Engkau mengerti segala kekhawatiran kami, dan Engkau tidak menghakimi kami, tapi Engkau menguatkan dan menopang setiap kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mencari kehendak-Mu, berdoa dan untuk mengerti apa yang Bapa mau dalam kehidupan kami. Bicaralah Bapa kepada kami ya Roh Kudus. Sikapkanlah kehendak-Mu ya Bapa dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami mau taat melangkah dalam iman sesuai dengan apa yang menjadi perintah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.